wabarakatuh. Pertemuan hari Jumat ini kita lanjutkan pada mapel IPA, yaitu tentang KD 3.4. Kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, coba perhatikan komponen listrik. Wow, banyak banget ya. Kita kemarin sudah belajar tentang komponen listrik kan? Eits, tapi nggak sebanyak ini yang harus kamu pahami. Cukup 4 aja. Apa? Sumber listrik, alat listrik, konduktor, dan saklar. Oke, untuk mengingat kembali materi sebelumnya dan mengulas materi selanjutnya, simak video berikut ini ya. Selamat menyimak. Komponen-komponen listrik tadi bisa disusun menjadi sebuah rangkaian listrik. Nah, ada 2 macam rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri, dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Tentu ada bedanya antara rangkaian seri sama paralel ini. Kalau yang banyak dipasang di rumah-rumah ini biasanya adalah menggunakan rangkaian paralel. Nah, apa itu rangkaian seri? Bika terangkan dulu tentang rangkaian seri ya. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut.
pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Jadi penemuan listrik ini sangat bermanfaat, banyak manfaatnya bagi kehidupan ya. Kalau di ini dari semboyan PLN itu loh, listrik untuk kehidupan yang lebih baik itu emang bener ya. Coba bayangin aja kalau hidup tanpa adanya listrik, rasain sendiri kayak apa ya. Ya gitu deh. Pasti ya gelap gulita kayak gitulah. Coba nanya ke kakek buyutmu ya, coba dulu kalau kehidupan tanpa listrik tuh kayak apa. Pasti mereka juga merasain. Jadi sekarang itu tugasmu gini, selalu bersyukur atas apa yang sudah kamu dapat sekarang ini. Nah, sudah adanya listrik berarti harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan kamu salah gunain. Kamu ngecas HP terlalu lama gara-gara kamu kebanyakan main game, itu juga bentuk kamu tidak menghargai adanya penemuan listrik ya. Nah, selanjutnya nanti ke tugasnya kalau praktek gimana? Nah, kamu sekarang pasti praktek bikin rangkaian listrik. Nah, seru pasti ini. Selain itu, dalam rangkaian listrik dikenal dengan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, kamu bisa lihat video berikut ini ya. Rangkaian listrik terbuka adalah saklar tidak terhubung, sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup yaitu saklar terhubung, sehingga arus listrik mengalir. Tahu ya bedanya ya? Jika terbuka, maka tidak nyala lampunya karena listrik tidak mengalir. Kalau tertutup, listrik mengalir. Nah, nanti lampunya akan menyala. Nah, pernahkah kamu lihat benda seperti ini? Nah, benda-benda seperti ini sering banget kamu lihat kalau kamu lagi jalan-jalan di jalan raya ya. Apa nama benda kayak gini? Yaps, ini adalah traffic light atau lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini dipasang secara paralel. Dia butuh lampu merah, kuning, dan hijau. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kamu terobos lampu lalu lintas. Nanti kamu bisa dicegat sama Squid Game. Oh my god. Oke. Supaya lebih jelas, kamu ada tugas nih buat praktik bikin lampu lalu lintas. Apa aja bahan yang diperluin untuk bikin lampu lalu lintas? Nah, yang pertama adalah kamu butuh 3 buah lampu, 3 buah saklar, dan kabel, serta baterai sebagai sumber listriknya. Kemudian 3 buah lampu ini dan 3 saklar ini kamu susun menjadi rangkaian paralel. Dan masukkan lampu-lampu ini tadi ke lubang yang udah disediain. Jangan lupa ya, kamu bisa kerjain ini bersama dengan anggota keluargamu buat ngisi weekend, supaya weekend kamu nggak cuman mager di rumah ya. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa simak video salah satu kelas 6 yang bikin traffic light kayak gini ya. Atau kamu bisa buka di Bubetik kamu. Ada loh tutorialnya banyak, di YouTube juga udah banyak. Jangan lupa diskusiin bareng keluarga ya, supaya lebih seru. Selamat mencoba.